Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha dengan topik oleh-oleh dari perayaan Katina kemarin ya, Katina 25. Acara berlangsung dengan sangat bagus ya, dan saya juga tentu saja merasakan kegembiraan, kebahagiaan ya, karena lancarnya acara tersebut. Tetapi oleh-oleh yang saya maksudkan, yang ingin saya bagikan kepada Anda, walaupun Anda pasti juga hadir dan masih ingat apa yang Anda dengarkan dan Anda alami di acara tersebut, tapi saya punya harapan bahwa dengan mengulangnya Anda akan menjadi makin aware, makin paham ya tentang khususnya dhamma yang disampaikan ya. Tapi sebelum saya menyampaikan intisari dari ceramah yang saya berikan kemarin itu, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Pembimas. Saya rasa ada satu poin yang Anda para umat harus cermati, yaitu adalah beliau mengatakan bahwa saat ini katanya ada agen-agen penyeberang arwah untuk bisa melahirkan orang yang sudah meninggal terlahir di surga, kan gitu ya. Jadi agen penyeberang arwah ini katanya kalau menurut Bapak Pembimas melakukan jasa ya, pelimpahan jasa patik dana, tapi ini jasa gitu, patik dana yang dilakukan oleh umat, murni oleh umat gitu ya. Kan beliau mengatakan dari statementnya itu tersirat dan tersurat seperti itu. Nah, dari informasi yang lain juga saya mendapatkan bahwa mungkin kalau yang dimaksud Bapak Pembimas ini adalah informasi yang juga saya dapatkan, itu memang cukup mencengangkan sih. Karena di broadcastnya itu ada satu yayasan yang menerapkan tarif. Kalau Anda mau melakukan pelimpahan jasa dengan tarif sekian, maka akan dibacakan parita pelimpahan jasa selama 10 tahun. Nanti kalau nilainya berbeda lagi akan dibacakan parita selama 20 tahun. Kalau nilainya lebih tinggi lagi akan dibacakan parita selama 30 tahun untuk patik dananya gitu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak Pembimas. Tapi kalau itu benar, berarti ada beberapa poin yang yang saya kemudian cermati, simpulkan adalah satu, ini pasti tidak benar, pasti ini bukan ajaran Buddha ya, pasti itu bukan ajaran Buddha, dan ini adalah bisnis murni karena ada tarif dan ada jangka waktu pembacaan paritanya gitu. Udah murni bisnis gitu. Tapi yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh sebuah yayasan yang harusnya yayasan itu tidak berbisnis kan. Ya, tetapi memang banyak kan, kita sudah bahas banyak, ada saja yayasan-yayasan yang dikelola oleh, kalau menurut istilah Buddha itu oleh bala, bahasa Palinya itu ya, oleh orang-orang yang bala itu, maaf istilahnya kalau saya menerjemahkan mungkin agak strong gitu ya, bala, karena bal bebal gitu ya. Orang yang bebal itu artinya, orang bala itu artinya orang yang suka melakukan perbuatan yang buruk gitu, karma-karma buruk, nggak takut dengan akibat dari karma buruknya begitu. Nah, jadi itu oleh-oleh dari Katina yang kita bisa dapatkan dari Bapak Pembimas tentang agen penyeberang arwah. Jadi poinnya kembali lagi, umat harus bijaksana sih ya dalam menyikapi ini. Tetapi sering saya merenung bahwa memang wajar karena Theravada di Indonesia belum kuat. Jadi dulu ketika di semester 1 di ITBMU, saya juga ada satu mata kuliah itu tentang sejarah sejarah agama Buddha di Myanmar begitu. Itu di masa-masa awal pertumbuhan Theravada di Myanmar itu ada yang disebut aliran-aliran sesat begitu di Myanmar itu. Jadi katanya itu pemukanya atau pengikutnya itu memakai jubah yang berwarna hitam murni begitu ya, dan mereka bertapa gitu. Tetapi ini aliran yang sesat, mereka ini para pertapa tapi dianggap sebagai aliran sesat karena mengajarkan ajaran yang keliru gitu ya.
Nah, jadi wajar juga kalau misalkan nanti di Indonesia masih banyak hal-hal yang seperti yang terjadi di Myanmar, karena semata-mata Theravada belum kuat, dalam artian ajarannya belum disampaikan secara utuh kitab sucinya, dan tidak banyak juga sangga ataupun siapapun guru-guru dharma yang terdidik dengan baik, itu ya, artinya terdidik pariyatinya, terdidik patik-patiknya, begitu. Jadi kita masih berada di dalam fase seperti itu, ya. Akan saja ada orang-orang yang dalam istilah Buddha bahala itu tadi, yang akan memanfaatkan ignorance Anda, akan memanfaatkan ketidaktahuan Anda. Apalagi yayasan itu misalkan kalau menggalang dana itu disponsor, sponsor atau enggak, berbayar gitu. Coba Anda logikanya aneh enggak? Ada satu yayasan yang harusnya tidak berbisnis tapi menggalang dana dengan cara diiklankan penggalangan dananya itu. Padahal untuk mengiklankan berita dia itu kan dia harus membayar. Nah, membayarnya ini duitnya dari mana? Hah? Ya kan? Jadi itu tentu sudah tidak benar. Ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah dari Dhammatalk yang saya sampaikan, ya. Itu ada beberapa dewa kan yang menyampaikan kepada Buddha hasil diskusi mereka. Yang dewa yang pertama itu menyampaikan bahwa dana itu bagus, ya, tetapi karena kekikiran dan karena kelalaian itu artinya mereka terlalu memanjakan panca inderanya, memuaskan dirinya sendiri, menikmati kehidupannya dengan cara memuaskan diri seperti itu, ya, dengan traveling misalkan ke sana kemari, maaf ya, atau dengan makan enak ke sana kemari, mungkin nonton bioskop dan lain sebagainya, memanjakan panca inderanya dan lalai, mereka lupa mengabaikan berdana gitu, ya. Nah, hal seperti ini harus dihindari karena kalimat berikutnya kan berkata bahwa bagi mereka yang mengharapkan pahala maka dana harus diberikan. Ya. Kenapa? Karena dari pahala itulah Anda mendapatkan kualitas kehidupan Anda. Apapun yang sedang Anda alami dalam kehidupan Anda saat ini, kualitas apapun yang Anda dapatkan itu adalah pahala dari perbuatan Anda di masa lalu. Ya. Kalau Anda saat ini sedang menikmati pahala yang berlimpah, hidup Anda nyaman, ya maka Anda harus terus melakukan dana tadi, karena kalau tidak Anda seperti makan nasi basi, ya, artinya ya Anda makan nasi basi, Anda tidak menanam padi yang baru. Anda menikmati pahala lama Anda, tapi Anda tidak menanam benih karma baik yang baru, begitu, ya. Sunyang akan kemana nanti yang mati bicara di tene waso. Jadi dengan dana tersebut maka dana itu akan memastikan kehidupan Anda yang nyaman, bahkan kesehatan, ya, sehat, nyaman, bahagia, bahkan bisa membuat Anda terlahir juga di surga. Nah, itu dewa yang pertama. Dewa yang kedua kemudian menyampaikan bahwa oh ya benar, dana itu bagus, tetapi sebenarnya walaupun hanya memiliki sedikit saja, tetap saja dana itu bagus. Jadi orang yang memberikan dana sedikit saja karena dia hanya memiliki sedikit kekayaan, itu pun adalah bagus, ya. Dan dia melihat bahwa di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak kaya, hanya memiliki sedikit kekayaan, tetapi dia mau memberi. Sebaliknya banyak orang juga yang memiliki banyak kekayaan tapi tidak mau memberi, begitu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi ada kalimat berikutnya adalah orang yang berdana walaupun sedikit saja dari sedikit kekayaannya, maka dananya itu equal atau senilai 1000 kali dana. Nah, ini menarik, ya, karena tentu saja misalkan, ya, ketika Anda hanya mempunyai duit 10 juta katakanlah, kemudian Anda harus berdana 500.000, ya,
Kemudian di kesempatan yang lain Anda hanya mempunyai duit uang 700.000, tetapi Anda juga mau berdana 500.000. Kira-kira perjuangan Anda untuk menaklukkan kilesa lebih kuat yang mana? Ketika Anda memiliki 700.000 dan mau berdana 500.000 kan, ya. Itulah mengapa dewanya mengatakan bahwa dana yang sedikit seperti itu dari kekayaan yang sedikit itu nilainya 1000 kali berdana gitu. Ya, karena perjuangan Anda untuk mengalahkan kilesa jauh lebih hebat dibandingkan ketika Anda punya uang 10 juta. Ya. Nah, makanya kembali lagi, kalau Anda mengharapkan pahala, maka dengan cara apapun, dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun, dana harus diberikan. Ya. Nah, itu poin dari dewa yang kedua. Kemudian dewa yang ketiga mengatakan bahwa oh ya, dia setuju bahwa dana itu bagus, ya. Walaupun hanya memiliki sedikit, ya, dana yang sedikit pun itu juga bagus, ya. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa walaupun Anda berdana, mau sedikit mau banyak, jangan lupa untuk membangkitkan sadda Anda terlebih dahulu, membangkitkan keyakinan atau iman Anda terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda berdana, lebih baik Anda membangkitkan sadda Anda, ya. Nah, saddanya itu terbagi dalam 2 kelompok. Anda bangkitkan dulu sadda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara mungkin sebelum berdana Anda merenung dengan cepat aja, misalkan Itipiso Bhagawa, Arahang Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, Sugatolo Kawido, Anuttara Purisa Dhamma Sarati, sambil dipahami maknanya bahwa Anda berdana ini karena Anda menghormati Buddha yang mempunyai kualitas-kualitas seperti itu tadi. Ya, Itipiso Bhagawa, Arahang, beliau adalah Begawan, ya, guru agung. Beliau adalah Itipiso Bhagawa Arahang, beliau juga arahat, sama Sambuddha, dan terusnya Anda renungkan. Kemudian Swakato Bhagawata Dhammo, Santidiko Akaliko, Anda renungkan juga kualitas-kualitas itu. Kemudian yang terakhir tentang kualitas sangga, ya, secara cepat saja Anda renungkan. Kemudian kelompok yang kedua, Anda juga harus membangkitkan sadda Anda, keyakinan Anda tentang karma dan buahnya. Anda harus yakin bahwa karma baik yang akan Anda lakukan itu mempunyai potensi untuk menghasilkan pahala yang baik, ya. Jadi itu harus Anda kembangkan, ya, karena menurut dewa yang ketiga ini tentu saja pahalanya berbeda jika seseorang berdana hanya berdana begitu saja tanpa membangkitkan sadda, dan juga mereka yang berdana dengan terlebih dahulu membangkitkan sadanya, gitu, ya. Kalimat berikutnya adalah oh ya, para Buddha, para Paceka Buddha, para orang suci di masa lalu itu memuji, ya, berkata bahwa dana dan peperangan itu adalah sama. Bagus, ya, di dalam bagian ini dikatakan, ya, dan encak yu dan cak semana mahu, gitu. Apa pisanta bahu keji nanti, karena dengan pasukan yang sedikit kadang peperangan bisa dimenangkan walaupun melawan musuh dalam jumlah yang besar. Dan bahkan sebenarnya ada uraian bahwa ketika di dalam berperang itu ada segelintir saja orang yang pemberani, yang pahlawan yang pemberani, maka dia bisa mematahkan kaki 1000 musuh, 1000 kaki musuh, katanya begitu, ya, dengan satu orang pemberani, gitu, ya. Nah, mungkin kalau zaman muda dulu, ya, kita pernah nonton film Rambo, ya, dia seorang diri itu mengalahkan banyak musuh itu kan, ya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi makanya walaupun dana Anda itu sedikit saja, tetapi Anda akan berhasil mengalahkan banyak kilesa, banyak kekikiran, ya, dengan dana Anda yang sedikit itu. Dana Anda yang sedikit itu misalkan ya hanya sekuntum bunga, ya, sekuntum bunga Anda danakan,
mungkin hanya segelas air biasa, itu air minum itu Anda mendanakannya, atau mungkin hanya pelita ya, tetapi dana yang kecil seperti itu mampu mengalahkan banyak kilesa. Bagus kan ya. Nah, itu dewa yang ketiga. Jadi dana dan peperangan adalah samana. Apa pisanta bau? Apa ampice sedahano dedati dana? Jika seseorang walaupun memiliki hanya sedikit saja, dia memberi ya, maka oleh karena dana sedikitnya itu tadi, tenewa sohote suki paratha. Jadi oleh karena dana yang seperti itu tadi yang disertai oleh sada, walaupun hanya sedikit dari kekayaan yang sedikit saja, itu akan membuat orang tersebut mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang berikutnya ya. Jadi Anda harus mengembangkan keyakinan-keyakinan yang seperti ini gitu. Nah, kemudian dewa yang keempat menyampaikan bahwa ya benar, dana itu bagus, dan walaupun sedikit dana pun juga itu adalah bagus, dan dana yang disertai oleh sada itu bagus, saya nggak menolaknya, memang itu adalah hasil dari diskusi kami di dunia para dewa, tetapi saya ingin menambahkan bahwa dhamma lada sapi sadhu danan, dana seseorang yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang baik, yang diperolehnya dengan melalui ketekunan dan keuletan kegigihan dia, itu adalah bagus. Tetapi tidak hanya dana yang berkualitas seperti itu saja yang Anda peroleh dengan cara yang benar seperti itu, Anda juga harus mempersembahkannya kepada orang yang dhamma lada, orang yang sudah memperoleh dhamma, orang yang sudah memiliki dhamma, begitu. Apa itu orang yang sudah memiliki dhamma? Itu adalah orang yang memiliki sila, samadhi, dan kebijaksanaan ya. Nah, jadi Anda harus memberikan dana yang baik kepada juga orang yang baik ya. Ini hasil diskusinya para dewa. Yo dhamma dasa dadati danang udana wirya dikadasa jantu gitu ya. Jadi atika maso weterani masa. Jadi kalau Anda berdana yang seperti itu, Anda akan mampu melampaui, melewati sungai Wetarani miliknya Yama. Yama itu penguasanya di neraka sana. Anda akan mampu melampaui sungai Wetarani, itu katanya itu mencakup 30 melewati 31 maha neraka katanya sungainya itu. Jadi itu hanya adalah kiasan dari para dewa yang dipakai untuk menggambarkan bahwa kalau Anda berdana walaupun sedikit tetapi disertai dengan sada, dana Anda adalah dana yang baik, diperoleh dengan baik dan dipersembahkan kepada orang yang baik, maka dana yang seperti ini akan mampu menghindarkan Anda dari kelahiran di neraka-neraka ya. Sehingga di Bani Tanani upetik majo. Jadi Anda akan terlahir di tempat-tempat surgawi, akan terlahir di surga. Itu adalah ringkasan dari dewa yang keempat. Lalu dewa yang kelima muncul ya. Ini para dewa yang maju menemui Buddha itu kan di awal disampaikan bahwa sebenarnya yang menghadap Buddha itu banyak sekali kan dewanya kan. Tapi dewa 1 sampai dewa yang ke-6 ini adalah hanya dewa pemukanya, pemimpinnya begitu, kayak ketua kelompoknya mungkin gitu ya. Nah, dewa yang berikutnya ini, dewa yang keberapa tadi? 3, 4, 5 ya. Dewa yang kelima ini juga setuju dengan 4 dewa yang sebelumnya ya. Tetapi dia ingin menambahkan bahwa wiceya danampi sahu danang, dana Anda yang Anda lakukan setelah Anda menyeleksinya itu bagus. Jadi lihat, kalau dirangkum maka dana itu bagus. Walaupun Anda sedang memiliki sedikit, dana yang sedikit itu pun bagus. Tapi tidak cukup banyak itu, dana Anda harus disertai dengan saddha, keyakinan. Dan tidak cukup banyak itu, maka dana Anda juga harus diperoleh dengan cara yang baik dan dipersembahkan kepada orang yang baik.
tidak cukup di situ, tetap saja dana yang Anda akan persembahkan itu harus melalui proses seleksi Anda, ya. Jadi misalkan Anda pengen berdana makanan katakanlah. Anda mempunyai 3 jenis makanan yang bisa didanakan. Makanan berkualitas rendah, makanan berkualitas menengah, dan makanan berkualitas terbaik. Mana yang harus Anda danakan? Yang terbaik, ya. Ingat nggak, saya dulu beberapa tahun yang lalu selalu menasehati umat-umat itu, danakanlah yang terbaik. Danakan yang terbaik gitu, ya. Nah, sama ini ternyata hasil diskusi para dewa yang semuanya ini disetujui oleh Buddha, ya. Itu juga menyimpulkan bahwa dana itu harus diseleksi dulu, ya. Tidak hanya objek yang akan Anda danakan yang harus Anda seleksi, dipilih yang terbaik, tetapi penerima dari dana Anda juga Anda harus memilihnya, dipilih yang terbaik juga gitu. Jadi kalau ada 3 penerima, ya, 3 penerima ini yang satu kualitas sila samadhi panyanya jelek, yang kedua kualitas sila samadhi dan kebijaksanaannya itu cukup baik, yang ketiga bagus. Mana yang harus Anda berikan? Kalau menurut dewa yang ke-5 ini, Anda harus berikan kepada mereka yang terbaik, ya. Nah, ini kan sebenarnya persis perumpamaannya. Memang sejauh yang saya tahu, hukum karma itu akan mudah Anda pahami kalau Anda mengingat-ingat aja cara bekerjanya para petani, benih-benih tanaman, dan lain sebagainya. Mirip sebenarnya. Itu yang membuat saya suka. Oh, berarti memang ini universal. Bahwa hukum sebab dan akibat ini tidak hanya berlaku pada makhluk-makhluk yang bernyawa, tapi juga berlaku pada tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya yang tidak bernyawa, begitu. Ada hubungan hukum sebab dan akibat yang berlaku, begitu. Nah, sekarang coba, kalau Anda adalah seorang petani ingin menabur benih padi, Anda pasti akan menabur benih padi yang terbaik, bukan? Iya kan? Nggak akan menabur, kalau orang Jawa bilang, benih padi yang gabuk-gabuk itu udah bolong-bolong, hitam ininya, yang nggak bagus, yang ada ulatnya, yang kalau Anda tanam pun nggak akan tumbuh. Paham? Ya. Nah, jadi petani pun melakukan yang seperti itu. Ketika dia mau menabuh benih, dia pilih benihnya yang bagus. Lalu apakah benihnya yang bagus itu dia sebar di sembarang tempat? Enggak juga. Apakah dia akan sebar di tanah yang gersang? Enggak juga. Apa dia akan dia tabur di jalan di depan itu, paving itu, ya, atau di jalan tol, jalan aspal? Kan enggak, ya. Dia akan tabur di ladang yang terbaik, dengan diolah dengan cara yang terbaik. Karena hanya dengan benih terbaik dan ditanam, ditabur di ladang yang terbaik, maka dia bisa mengharapkan pahala atau buah yang baik. Kalau kita memakai pahala, sebenarnya ini berasal dari bahasa Pali loh. Bahasa Palinya itu phala. Kan kita sering menyebut maga dan phala gitu kan. Phala gitu. Phala itu juga berarti buah. Buah, fruit, pahala. Jadi petani itu akhirnya mendapatkan buah yang terbaik, begitu. Nah, sama. Jadi logika itu sama. Ya. Kemudian logika yang kedua adalah, kalau Anda sudah menabur benih padi yang terbaik dan Anda tabur di ladang yang terbaik, apakah Anda biarkan saja Anda tinggal makan tidur? Enggak kan? Anda harus merawatnya kan? Setiap hari harus Anda rawat kan? Petani itu kan gitu, setiap pagi harus merawat sampai siang bahkan, begitu. Kemudian menambah pupuknya, ya, memastikan semuanya cukup, airnya, kelembabannya, dan lain sebagainya cukup, ya. Jadi di sini saya sering mengistilahkan ada 2 penyebab. Yang satu, benih itu adalah penyebab yang primer. Yang kedua adalah pengkondisinya, itu penyebab sekundernya, ya. Dirawat, diberi tambahan pupuk, ya, kemudian dipastikan bahwa ini tidak terlalu banyak air, kebanyakan air, atau cukup sinar matahari dan lain sebagainya. Ini adalah sebab sekundernya. Nah, sama.
Ketika Anda melakukan karma, apa yang Anda lakukan itu adalah penyebab primer. Tapi Anda masih harus membutuhkan juga penyebab sekundernya. Anda harus merawat karma-karma baik Anda itu. Atau sama juga, karma buruk juga perlu dirawat juga kalau mau berbuah begitu. Tapi kalau Anda nggak rawat, ya nggak akan berbuah begitu. Sama, karma baik kalau nggak Anda rawat juga nggak akan berbuah begitu, ya. Nah, apa itu yang Anda harus penyebab-penyebab sekunder supaya benih karma baik Anda itu berbuah? Kalau di dalam ajaran Buddha ada 4. Anda harus terlahir di alam yang penuh kebahagiaan. Nah, sekarang kan Anda sudah ini lahir di alam yang penuh kebahagiaan. Berarti kelahiran kita sebagai manusia ini sebenarnya adalah pupuk yang menyuburkan benih-benih karma baik kita dari masa lalu, dan sebaliknya dia melumpuhkan benih karma buruk dari masa lalu, ya. Kemudian yang kedua adalah upadi. Upadi itu kayak apa ya? Kalau bahasa mudahnya mungkin kayak penampilan begitu, ya. Anda harus berpenampilan yang baik, bertutur kata yang baik begitu, sehingga orang di sekeliling Anda itu bisa simpati dan akhirnya mungkin jadi memberi pekerjaan kepada Anda dan lain sebagainya. Kalau contoh yang paling simpel itu, kalau saya ceramah kan, artis yang tadinya sudah nggak laku begitu pergi ke Korea Selatan pulang laku lagi, kira-kira gitu, ya. Itu adalah sebab-sebab sekundernya, memang itu berlaku begitu. Atau kalau saya bikin jokes biasanya, kalau ada gadis muda umur 17 tahun bawa tentengan, ya, kemudian tiba-tiba ada pemuda ganteng six pack, ya, mobilnya parkir itu mobil-mobil yang mahal itu, apa itu, mobil apa itu gitu, tiba-tiba mendekat, Ci, boleh nggak saya bantu barang bawaannya gitu. Kalau Anda yang gadis muda tadi, apa dalam hati Anda? Anda ngomong apa? Pasti Anda ngomong yang ramah kan? Oh ya, terima kasih, Anda baik hati ya, udah cakep, ganteng, mobilnya keren, tutur katanya lembut, baik hati lagi gitu, sempurna gitu. Tapi coba kalau yang ngomong begitu orang yang kumal, apa itu istilahnya? Orangnya kusut, kumal, wajahnya menyeramkan, jawaban Anda pasti beda. Kamu siapa sih? Kita kan nggak kenal. Nah, kira-kira begitu. Hukumnya seperti itu memang. Nah, makanya karma juga harus dirawat. Karma baik Anda juga harus dirawat, diberi dengan sebab-sebab yang sekunder. Nah, itu yang kelima. Kemudian dewa yang keenam itu maju dan menyampaikan kepada Buddha, wahai Buddha, itu semua itu bagus tadi itu, ya. Tetapi dana menurut saya di samping itu kita harus mempraktekkan sila. Nah, esensi dari sila itu tidak merugikan makhluk lain, ya, tidak merugikan makhluk lain. Jadi kita harus hidup bersih tanpa merugikan makhluk lain. Coba kalau Anda melanggar sila yang pertama, seseorang melanggar sila yang pertama, dia merugikan korbannya kan? Kalau orang tersebut melanggar sila yang kedua, dia juga merugikan korbannya kan? Semua pelanggaran sila yang dilakukan oleh seseorang tersebut selalu memakan korban. Nah, oleh karena itu esensi dari sila adalah kita harus berperilaku, bergaya hidup yang tidak merugikan orang lain, tidak menindas orang lain, tidak menyengsarakan makhluk lain, bukan hanya orang ya, tapi makhluk juga. Ya, kalau Anda membunuh nyamuk, Anda menyengsarakan nyamuk itu. Ya. Nah, itu dewa yang ke-6. Jadi 5 dewa yang pertama itu bercerita tentang dana. Dewa yang ke-6 bercerita tentang sila. Jadi praktek dana dan sila disampaikan oleh para dewata tersebut. Kemudian dewa yang berikutnya bertanya kepada Buddha, Kasanogo Bhagawa Subasitanti, wahai Begawan, kata-kata siapa yang sudah disampaikan dengan baik? Lalu Begawan berkata, ya Sabasanggo Subasitan, Sabasanggo Subasitan, semuanya, ya. Kata-kata kalian itu sudah disampaikan dengan baik. Api cak mamapi sunata, tapi aku ingin menambahkan, ya. Begini. Jadi semua kata-kata yang disampaikan oleh kalian itu bagus sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Api cak mamapi sunata. Walaupun demikian saya ingin menambahkan, ya.
maka dengarkanlah sudut pandangku, sudut pandangnya Buddha. Ya, Buddha berkata, ya, ada hi danang bahuda pasatang, tentu saja dana itu dipuji dari berbagai sisi. Itu tentu saja tidak diragukan bahwa dana itu adalah terpuji. Ya, itu Buddha mengatakan. Setelah Buddha menyetempel sebenarnya, ya, ingat nggak di ceramah saya sampaikan bahwa setiap Buddha setuju dengan perkataan dewa, Buddha memberi stempel. Istilahnya Raja Mudika. Raja Mudika itu adalah stempel raja. Jadi dulu raja kalau mau bikin dekret itu yang bikin adalah mungkin pengawal atau petugas-petugasnya, tapi kalau dia setuju dia stempel, dan sejak di stempel udah jadi kata-katanya raja gitu. Nah sama begitu dewanya yang bicara seperti itu tadi, Buddha menyetempel Raja Mudika, stempel raja. Raja apa? Buddha adalah Raja Dharma. Jadi distempel oleh Raja Dhamma, yaitu Buddha Gautama. Jadi Buddha setuju semua, tetapi Buddha ingin menambahkan selain sila dan dana dan sila, masih ada praktek lagi, yaitu praktek-praktek yang bisa membawa Anda untuk mencapai nibbana, yaitu apa? Praktek samatha dan vipassana. Jadi Buddha menambahkan itu. Dana bagus, sila bagus, tetapi jangan berhenti di sana, ya. Anda harus berlatih samatha dan vipassana, karena hanya dhamma inilah yang bisa membawa Anda untuk mencapai nibbana. Nah, tetapi jangan dipahami bahwa seperti yang dulu saya waktu ada di satu negeri gitu, di Singapura itu ada satu umat habis retret, ya, di satu negara Buddhis begitu. Lalu begitu pulang, dia mungkin keliru mengartikan ceramah dari guru atau bantenya yang membimbing dia. Dia langsung ngomong sama umat-umat di wihara itu, ternyata kita itu nggak perlu dana, nggak perlu sila gitu. Kita langsung praktekkan meditasi saja, karena ini adalah praktek tertinggi katanya gitu. Nggak begitu cara mainnya. Dana, sila, dan bawana itu satu paket, ya. Dana akan melandasi praktek sila Anda. Jadi ini seperti apa ya? Yang kaki ini kayak gini nih. Itu kan kaki tiga itu, ya, tripod itu kan, ya, itu anggap saja itu dana, sila, bawana itu, ya. Satu kaki pertama adalah dana, kaki kedua adalah sila, dan yang ketiga adalah bawana, gitu, ya. Kalau Anda hanya praktek dua kaki saja, dua praktek saja, ya pincang, jatuh itu, ya. Kalau Anda hanya praktek satu saja, ya pincang tetap saja gitu. Jadi harus praktek bertiga. Dana akan mendukung sila, sila akan mendukung dana Anda, ya. Sila akan mendukung meditasi Anda, meditasi akan mendukung sila dan dana Anda, ya. Mereka yang tekun bermeditasi biasanya akan muncul secara alamiah, ingin terus berdana, ingin terus menjaga sila, begitu. Kan ini saling mendukung kan itu kan. Ya toh? Dana mendukung sila, sila mendukung dana, sila mendukung bawana, meditasi mendukung sila, meditasi juga mendukung dana, dana mendukung bawana, dan seterusnya, saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi ini perumpamaan yang bagus gitu, tripod itu, ya. Nah, kemudian Buddha menutupnya dengan cara yang seperti itu, ya, dengan berakhirnya kata-kata Buddha, maka praktek Buddhis lengkap disampaikan, yaitu apa tadi? Dana, sila, bawana, ya. Terus Anda harus ingat bahwa ketiga praktek ini seperti apa? Tripod, ya, kaki-kakinya saling mendukung, ya. Anda nggak bisa kayak tadi orang yang baru retret tadi ngomong, ternyata meditasi praktek tertinggi nggak perlu, langsung aja kita lompat yang tertinggi, ya jatuh itunya, nggak bisa. Itu ya. Baik, demikian oleh-oleh dari acara Katina kemarin. Mudah-mudahan makin membuat Anda termotivasi untuk berlatih lebih giat lagi, dan semoga Anda dengan semua latihan-latihan Anda bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian yang penuh dengan kesengsaraan ini. Terima kasih.